Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarina, NIM 180104003. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang ke-10, yaitu mengidentifikasi alternatif pemecahan kesulitan belajar, yaitu kasus individual melalui layanan konseling individual. Di sini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertiannya, tujuan dan fungsi, dan prosesnya. Dan langsung saja saya beralih ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian konseling individual. Menurut definisi, konseling individu yaitu merupakan salah satu pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Dalam cara ini, pemberian bantuan dilakukan secara face-to-face, relationship, atau hubungan muka ke muka atau hubungan empat mata antara konselor dengan individu yang terjadi ketika seorang konselor bertemu secara pribadi dengan seseorang. Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasinya. Dan yang kedua yaitu pembahasan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi konseling individual. Tujuannya yaitu tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Adapun fungsinya itu fungsi pengentasan, pengembangan, pemeliharaan, pencegahan, dan advokasi. Selanjutnya kita beralih ke proses layanan konseling individual. Di sini terdapat 3 tahap. Yang pertama tahap awal konseling, yang kedua tahap pertengahan atau tahap kerja, dan yang ketiga yaitu tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Yang pertama kita bahas yaitu tahap awal konseling. Di sini dapat membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Yang kedua memperjelas dan mendefinisikan masalah, membuat penafsiran dan penjajakan, dan yang terakhir yaitu menegosiasikan kontrak. Selanjutnya yaitu tahap pertengahan atau tahap kerja. Yang pertama yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Yang kedua yaitu menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Dan yang terakhir yaitu proses konseling agar berjalan sesuai kontraknya. Dan yang terakhir yaitu tahap akhir konseling atau tahap tindakan, yaitu menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Yang keempat yaitu terjadinya perubahan sikap positif. Ya, jadi itulah tadi pembahasan materi mengenai mengidentifikasi alternatif pemecahan kesulitan belajar, yaitu kasus individual melalui layanan konseling individual. Ya, tadi saya telah menjelaskan materinya, terdapat 3 pembahasan. Jadi, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.